Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya AZA Tibil Qulub. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita berada di aliran sungai yang gemericik. Kita akan membahas tentang pentingnya kita mempelajari ilmu. Sebab dewasa ini kita tahu bahwa banyak bermunculan ustadz-ustadz karbitan, ustadz-ustadz zaman now yang bermodalkan satu ayat dari Al-Quran, kadang-kadang nggak genap, bermodalkan satu hadis, tapi sudah berani menyalah-nyalahkan pada amaliyah para ulama-ulama sepuh kita. Perlu kita ketahui bahwa dokter, berarti kita akan berbicara tentang dokter dan tukang ceramah. Dokter itu boleh untuk membuka praktek itu kalau sudah dapat lisensi resmi. Padahal kita tahu bahwa satu kali dokter itu salah dalam memberi resep, ini yang akan terkena menjadi korban adalah hanya satu orang dari pasien itu. Tapi kita tahu bahwa ketika penceramah itu salah satu kali, maka yang akan terkena dampaknya adalah orang banyak, bahkan bisa jutaan. Itu perlu kita ketahui, bro. Contoh belakangan ini yang lagi viral, ada yang katanya Ustadz Gaul, walau saya menganggap dia itu bukan ustadz, bukan, levelnya bukan ustadz, belum pantas untuk disebut ustadz. Kenapa? Baca Fatihah saja masih belipotan, baca dalil masih salah, ada baca qola Rasulillah. Qola Rasulillah itu apa? Itu akan ditertawakan sama anak-anak pesantren. Belum lagi mengatakan Robi Ighfirli, apalagi ketika mengatakan Rasulullah pernah sesat. Ini imbasnya, dampaknya akan dirasakan oleh berjuta-juta dari manusia. Terutama adalah orang-orang yang selalu disalah-salahkan amaliyahnya. Kita disuruh kembali kepada Al-Quran dan hadis, padahal kita tahu bahwa kita sejak kecil ini tidak pernah berpindah ke lain hati. Kita sejak kecil tidak pernah meninggalkan Al-Quran dan hadis. Bagaimana disuruh untuk kembali? Kita disuruh untuk hijrah. Lah mau hijrah kemana lagi? Ma'al muhajir man hajaro minasu ilal khairi. Hijrah kuwi awale elek jadi apik. Lah kita sudah meninggalkan yang buruk-buruk, kita kerjakan yang baik-baik, mau hijrah bagaimana lagi? Perlu kita ketahui bahwa pentingnya belajar ilmu agama di sini, sehingga tidak asal nyeplos, tidak asal berbicara, yang pada akhirnya satu kali dia salah dalam berfatwa, maka puluhan juta yang akan terkena imbasnya. Berbeda dengan dokter, satu kali salah memberi resep, hanya satu yang terkena dampaknya. Maka takutlah, sehingga dikatakan tidak wusidal amru li ghairi ahli fangtadhiri sa'ah. Kalau sesuatu itu dipegang bukan sama ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Saran saya, ustadz-ustadz karbitan yang bermodalkan terjemah itu, ngaji lagi, bro, ngaji lagi. Ngaji ke pondok pesantren. Kalau kelas ilmumu, kelas ilmu agamamu masih kelas TK, kelas PAUD, jangan coba-coba kamu masuk kepada ranah khilafiyah. Apalagi kamu masuk membahas amaliyah-amaliyah yang sudah mapan, yang dilakukan oleh para ulama yang mutabakhir ilmunya, sing ilmune nyegoro. Ilmu kamu masih sejimpit, ilmu kamu masih kelas TK, kelas PAUD. Kamu jangan coba-coba masuk ke ranah amaliyah yang di situ sudah dilakukan oleh para ulama.
Tentunya kalau kamu pengen dalil umbuan, dalil tentang nisfu Sa'ban, dalil tentang membaca Rabbi Firli dan seterusnya. Tapi saya yakin melihat cara kamu membaca Fatihah saja itu masih grutal gratul, membaca qala Rasulullah saja qala Rasulillah. Kalau kamu dikasih dalil pun kamu tidak akan bisa baca, bro. Kamu dikasih kitab kuning, kitabnya para ulama, kitab di pondok pesantren, kamu bisa terkencing-kencing di celana karena nggak bisa baca. Maka kamu perlu waspada dan hati-hati. Mulutmu harimaumu. Jangan sembarang engkau berfatwa, jangan sembarang engkau berceramah, masuk untuk mengkritik ke dalam ranah amaliyah yang dilakukan oleh para alim, para ulama. Karena ilmumu masih kelas terjemah, ilmumu masih kelas PAUD, ilmumu masih kelas taman kanak-kanak. Belajar lagi. Maka betul yang dikatakan bahwa pada masanya akan ada orang yang tidak paham agama, tidak pernah di pondok pesantren, tidak diketahui siapa gurunya, dia berani berbicara tentang agama. Sehingga yang terjadi apa? Dolun mudillun. Kamu akan tersesat dan menyesatkan kepada yang lain. Ketika dokter satu kali dalam salah resep, satu orang yang terkena dampaknya. Tapi Anda yang mengaku ustadz, yang bermodalkan satu ayat, dua ayat, bermodalkan buku terjemah, Anda salah, puluhan juta yang akan terkena imbasnya. Hati-hati bro, jangan sembarangan. Nanti kamu masuk penjara bisa nangis kamu. Kamu menyakiti puluhan juta orang-orang yang mengamalkan nisfu Sa'ban, orang-orang yang punya amaliyah yang kamu sesat-sesatkan. Contoh lagi, kamu itu termasuk kalau dalam bahasa pesantren disebut bodoh kuadrat, jahil murokab, al jahil lam yadri bi annau jahilun, orang bodoh yang tidak tahu bahwa dirinya adalah bodoh. Termasuk konco-koncomu kuwi barang dikasih raja saja bilangnya musyrik akbar, padahal kamu tidak tahu. Contoh ini, ada raja yang ternyata di situ dituliskan raja ini untuk bayi, untuk anak kecil agar tidak menangis, agar senang. Kamu anggap itu musyrik. Ternyata kamu nggak bisa baca tulisan Arab yang tidak ada harokatnya. Isinya apa? Ternyata itu adalah lagu Nina Bubuk. Contoh lagi, kamu dikasih raja, kamu bilang ini musyrik, mbahnya musyrik. Padahal kamu tahu nggak? Kamu disuruh baca raja itu ternyata kamu juga tidak bisa. Itu ternyata raja biar anak senang. Isinya lagu balonku ada 5. Nih contoh. Ada lagi kamu dikasih raja. Ini untuk seluruh bangsa Indonesia agar cinta kepada negaranya. Kamu bilang lagi syirik akbar. Kamu musyrik, musyrik, musyrik dan seterusnya. Padahal itu isinya adalah lagu Indonesia Raya. Itu sama halnya kamu mengkuliti dirimu sendiri, menunjukkan kebodohanmu. Ternyata sedikit saja kamu dipancing dengan tulisan pegon, tulisan Arab yang tanpa harokat, kamu sudah tidak bisa. Maka terus belajar, teruslah mengaji. Tidak ada larangan untuk amar ma'ruf, tidak ada. Tapi harus sesuai dengan kapasitas masing-masing. Karena kamu kapasitasnya terjemah, kapasitas kamu, kapasitas ilmu agamanya kelas TK, kelas PAUD, maka berbicaralah sesuai dengan kelasmu. Jangan tinggi-tinggi, kesamplok pesawat, kapok enggo. Jangan tinggi-tinggi berbicara tentang agama. Kenapa? Karena ilmumu masih sejimpit, ilmumu masih kelas PAUD, ilmumu masih kelas TK. Jangan masuk ke dalam ranah amaliyah yang sudah matang. Nasihat sebentar ini sedikit dari nasihat saya untuk ustadz-ustadz yang merasa dirinya
Ustadz zaman now, Ustadz gaul, padahal rupamu yo pas-pasan. Hati-hati ketika berbicara, mulutmu harimaumu. Teruslah belajar, jangan mentang-mentang punya satu dalil, dua dalil, kamu berbekal buku terjemahan, kamu berani lagi menyalahkan amaliyah yang sudah mapan. Belajar lagi sebelum jeruji menantimu. Salam NKRI, salam Aswaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.